إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa YPTEDU rahimani wa rahimakumullah. Masih bersama kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah dalam bahasan syarat-syarat dua khutbah Jumat. Ya, telah disebutkan di pertemuan sebelumnya, di antara syaratnya adalah berdiri bagi yang mampu, kemudian menggunakan bahasa Arab, yaitu rukun-rukunnya, kemudian dilakukan setelah zawal, ya, yaitu setelah masuk waktu zuhur, kemudian ada duduk di antara dua khutbah seukuran tumaninah dan diperdengarkan pada orang yang dengannya sah sholat Jumat, itu 40 orang minimal yang terpenuhi syarat. Kemudian musonif menyebutkan syarat berikutnya, wal muwalatu baina huma wa baina sholah. Wal muwalatu baina huma wa baina sholah. Ini kita nomori untuk memudahkan. Al muwalatu, al muwa bainahuma wa baina sholah. Muatu bainahuma, wal muwalatu bainahuma. Kemudian juga wa bainahuma wa baina sholah. Ini wa bainahuma wa baina as-sholah. Mualah yaitu berkesinambungan, ya, antara dua khutbah Jumat, ya. Antara dua khutbah Jumat itu bainahuma, yaitu rukun-rukunnya, ya, rukun-rukunnya harus mualah, ya. Ini kita berarti ada cabangnya, rinciannya al-muwalah baina arkanil khutbah. Baina arkani al-khutbah. Ya, jadi antara rukun-rukun apa? Khutbah. Ya, harus mualah. Jadi misalnya tahmid, ya, muji Allah, kemudian sholawat, wasiat, tidak boleh kemudian diam di jeda lama. Nah, ini tidak sah, ya, harus mualah. Jadi tidak boleh ada fasil yang panjang. Kemudian ada juga al-muwalah baina al-khutbatain di antara dua khutbah al-ula wa tsaniyah. Khutbah pertama al-ula wa tsaniyah. Ini khutbah pertama, khutbah kedua, ini, ya, tidak boleh apa? Ada fasil, jeda, ya, dipisah dengan pisah yang panjang secara uruf antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Kemudian yang ketiga termasuk juga baina majmu al khutbatain,
baina majmu' al-khutbatain wa shalah. Jadi antara khutbah kedua, pertama dan kedua jadi satu. Maksudnya antara setelah selesai khutbah kedua dengan shalah, ya. Sehingga setelah selesai khutbah kedua ini tidak boleh ada jeda yang lama. Kemudian istirahat dulu, kemudian duduk dulu lama baru sholat, tidak boleh. Jadi harus segera, tidak boleh dipisah dengan pemisah yang lama. Ya, di Al-Adil Al-Marjiyah disebutkan ketika tidak terpenuhi syarat bagaimana? Beliau menyebutkan falau, ya. Beliau menyebutkan falau waqa'a fasil tawil fil urfi. Jika ada pemisah yang panjang secara uruf antara bainal khutbah al-ula wasaniyah, antara khutbah pertama dan kedua, ya. Au baina majmu'il khutbah wasolah, atau antara, ya, atau antara gabungan, ya, dua khutbah dengan salat, au baina arkan kulin minal khutbatain, atau diantara rukun-rukun dari dua khutbah tadi, antar rukunnya, maka lam tasihha al khutbah, khutbahnya tidak sah, sampai tidak sah kalau ada jeda yang lama, ya, lam tasihha al khutbah. Kemudian kalau dipisah antara dua khutbah dengan sholat dengan pemisah yang pendek, ada kebutuhan, maka tidak mengapa, ya, ada kebutuhan dipisah dengan yang pendek tidak mengapa. Ya, pisah lama, pemisah lama dan pendek ini di sini disebutkan batasnya adalah apa? Urufnya, batasnya uruf. Jadi kalau uruf menyatakan panjang berarti panjang, kalau pendek berarti pendek. Ya, ada di batas yang dijeda dengan jeda yang lama yang tidak ada kaitannya dengan dua khutbah. Kemudian yang berikutnya, wa taharatu al hadasain wa taharatu anin najasati wa satri al aurah. Taharah dari dua hadas. At-taharatu al hadasain. Atau taharatu al hadasain wa taharatul khabas. Nah, di antara syarat sah sholat dua khutbah adalah suci dari dua hadas, ya, yaitu hadas besar atau hadas kecil. Hadas besar atau hadas kecil. Bagaimana kemudian kalau dia hadas, ya? Fa in sabaqa maka tatahhara wastanafa wa in qaruba al-fasl. Li'anna al-khutbah tushbihu as-shalah au naibatan anha. Jadi bagaimana kalau kemudian dia berhadas, ya, dia berhadas. Maka kalau dia berhadas, dia bersuci, ya, dia wudu, ya, hadas dia wudu. Dan mulai dari awal, yaitu wa in qaruba al-fasl, meskipun waktunya dekat, tetap mulai dari awal, ya. Jadi kalau dia hadas. Ini dalam keadaan berkhutbah dia sabaqahu wa in
sabaqahu, yaitu sabaqo al hadas, maka dia tatoharo bersuci, wasta'nafa wa in qaruba al fasl, wa in qaruba al fasl. Ya. Jadi misalnya dia berkhutbah, kemudian di tengah-tengah khutbahnya dia berhadas, ya, batal wudunya. Ya. Bagaimana? Maka dia ya segera berwudu, ya, berwudu bersuci. Kemudian setelah itu dia ngulang dari awal, ya. Meskipun jaraknya dekat, ya. Dia langsung wudu, langsung menuju mimbar, khutbah lagi. Meskipun demikian, maka tetap mengulang dari awal. Kenapa? Karena khutbah itu menyerupai sholat atau naibah anha, pengganti seperti menggantikan sholat. Ya, toharo al hadasain. Kemudian juga toharo dari khobas, yaitu suci dari najis. Ya, suci dari najis. Ya, najis yang tidak dimaafkan, baik itu di baju, di badan atau tempat, dan segala sesuatu yang bersambung dengannya. Ya. Yang telah dibahas di fikih sholat, ya, tentang sholat harus terbebas dari najis. Jadi baju maupun tempat, kemudian badan dan yang bersambung dengannya harus terbebas dari najis. Waharatu al hadasain wa taharatu anin najasah. Kemudian satru, menutup aurat, satrul aurah. Ini kalau kita hitung jadi 8. Satrul aurah. Ya. Nah, di hadis sudah disebutkan bahasanya, di hadis disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar kemudian sholat. Maka mestinya ini menggunakan baju, pakaian yang sah digunakan untuk sholat, yaitu yang menutup aurat. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam yaitu dari mimbar turun kemudian sholat. Ya, di hadis Anas, ya, sudah pernah dibaca. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzilu minal mimbar fa yuridu lahu ar-rajul fil hajah fa yaqumu hatta yaqdi hajatahu summa yaqumu fa yusalli. Ya. Kemudian sholat. Berarti nampak zahirnya bahasnya memakai pakaian yang sah digunakan untuk sholat, yaitu menutup aurat dan juga bersih, suci dari hadas dan najis. Alasan lain, karena dua khutbah ini adalah dihukumi seperti sholat, karena badal pengganti dari 2 rakaat zuhur. Ada yang mengatakan khutbah ini pengganti 2 rakaat zuhur. Ya, kan zuhur 4 rakaat, 2 rakaat sholat Jumat, 2 rakaat adalah dengan khutbah. Maka disyaratkan sebagaimana disyaratkan untuk sahnya sholat. Dan disebutkan di sini para ulama salaf mengatakan anna sholatul Jumat qasurat rakaatain li ajli khutbah. Salat Jumat itu diringkas menjadi 2 rakaat, kalau zuhur 4. Salat Jumat 2 rakaat li ajli khutbah. Karena apa? Ada khutbah. Jadi seolah-olah salat zuhur 4 rakaat, 2-nya adalah 2 rakaat Jumat, 2 rakaat lagi adalah ganti khutbah. Ya, di antaranya ada nukilan dari Sa'id bin Jubair mengatakan kanatil Jum'ah arba'an fahutat rakaatan lil khutbah. Jumat itu aslinya 4 rakaat kemudian dipotong, ya, 2 rakaat untuk khutbah. Dan perkataan-perkataan apa yang semisal. Jadi harus menutup aurat sebagaimana ketika sholat. Meskipun kita katakan pendapat yang ashah, yang lebih kuat, khutbah ini bukan pengganti 2 rakaat.
Ada yang mengatakan pengganti, tapi yang ashah bukan pengganti. Meskipun demikian, meskipun khutbah bukan pengganti 2 rakaat, ya, maka tetap disyaratkan menutup aurat. Ya, tadi berdasarkan hadis tadi yang sudah kita sebutkan, hadis Anas Abu Dawud, Nabi SAW ya dari mimbar turun kemudian sholat, zahirnya adalah menggunakan pakaian yang sah digunakan untuk sholat. Sehingga syarat-syarat ini kalau kita hitung ada 8 ya totalnya ini. Ya, ada 8 syarat sah 2 khutbah Jumat. Ada juga tambahan biasanya yang menyampaikan adalah yang sah untuk menjadi imam dan dilakukan sebelum sholat ya, dan dilakukan sebelum sholat. Kemudian berurutan untuk 3 rukun pertama menurut Rafi'i. Tapi kalau muktamad tidak, ini sunnah saja. Muji Allah, sholawat pada Nabi SAW, dan kemudian yang terakhir itu apa? Wasiat. 3 ini berturut-turut inda Rafi'i disyaratkan, menurut muktamad tidak disyaratkan. Demikian tentang syarat-syarat sah khutbah Jumat sudah selesai. Ada 8 ya. Kemudian selanjutnya tentang ada kesunahan-kesunahan kita baca di sesi berikutnya insyaallah. Shallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.